Saya mau nanya soal kemudian kenapa muncul Partai Gelora. Ini lebih ke Anda sebagai Ketua Umum. Karena dulu Anda membuat Partai Keadilan yang kemudian berubah jadi Partai Keadilan Sejahtera. Anda keluar dengan katakanlah ada sedikit teriak-riak di situ. Kemudian Anda membuat Partai Gelora yang kalau saya bilang itu jauh dari PKS ya. Maksudnya background-nya beda. Yang satu maksudnya kenapa nggak membuat yang irisannya mirip? Kenapa nyebrang gitu, Pak? Saya mau tanya dulu, kenapa Mbak Sisi masih penasaran? Saya mau tahu aja. Kenapa? Kan biasanya kalau membuat satu partai, pecahan satu partai baru itu kan mirip-mirip ya. Maksudnya ceruk suaranya akan mirip. Kemudian, ya kenapa beda? Kenapa segitu bedanya? Jadi saya belajar satu hal ya. Selama saya terlibat dalam politik dari tahun 98 ya sampai sekarang, bahwa kita sebagai Islamis, saya menyebut diri seperti itu ya, dan pada dasarnya kita tidak berubah dalam konteks itu, tetapi sebagai Islamis, karena pengalaman kelompok kanan di sini terlalu lama di luar negara, jadi muncul mindset outsider, itu ya. Mindset outsider ini yang membuat kita selalu berpikir menggunakan politik kelompok. Kita mewakili kelompok tertentu yang akan kita perjuangkan ke dalam. Saya berpikir bahwa sepanjang kita terus merasa punya mindset sebagai outsider, sebagai orang luar dari negara yang ingin masuk ke dalam, selamanya kita akan berpikir dalam konteks politik kelompok itu. Sekarang apa perbedaannya? Perbedaannya dari sisi mentalitas itu tadi. Saya tidak berpikir sebagai outsider, saya berpikir sebagai insider. Kenapa? Karena kenapa kita berpikir perlu mewakili umat Islam yang mayoritas di sini? Kalau kita bicara Indonesia, yaitu umat Islam. Kalau kita bicara umat Islam di Indonesia, ya itu memang itu. Indonesia ini nggak bisa kita pisah di situ. Jadi kita tidak perlu berpikir sebagai outsider. Iya kan? Dan menurut saya kan kasus PKS, kasus PAN, kasus PKB semua dulu, ini kan ada semangat mewakili kelompok itu kan, iya kan? Dan semangat mewakili kelompok ini yang menurut saya yang membuat kenapa sepanjang masa reformasi ini tidak pernah ada partai yang terlalu dominan gitu, iya kan? Karena yang kiri mewakili kelompoknya, yang kanan mewakili kelompoknya, yang tengah ini pecah. Golkar kan pecahannya lebih banyak lagi kan? Iya kan? Lebih banyak lagi. Tetapi pada dasarnya secara secara ideologi, ya size-nya segitu-gitu aja, nggak ada yang berkembang gitu kan? Nggak ada yang berkembang secara terlalu dominan gitu ya. Nah, makanya kalau kita lihat misalnya waktu Pak SBY kan 10 tahun ya, kan itu mewakili tengah dan horizonnya selalu. Jadi setiap pemenang itu selalu karena dia merasa lebih bisa mewakili yang lainnya juga, kelompok yang lainnya juga gitu loh. Jadi kalau Anda bertanya apa perbedaannya yang fundamental di situ? Sekarang saya berpikir sebagai insider. Setiap kali kita berpikir sebagai Indonesia, ya isinya tuh umat Islam yang mayoritas itu. Kita nggak perlu tidak perlu merasa sebagai outsider. Nah, mentalitas sebagai outsider inilah yang menurut saya ini yang sekarang alhamdulillah kita rubah di Gelora. Kita berpikir dalam konteks itu satu. Yang kedua, saya berpikir dalam kerangka masa depan. Gitu ya. Maksudnya begini, seperti yang saya katakan tadi, ini kan ada tantangan geopolitik ke depan gitu loh. Rata-rata partai di Indonesia ini kan berpikirnya masa lalu. Iya kan? Kita selalu bicara sejarah, kita tidak bicara masa depan itu loh, iya kan? Nah, mentalitas sebagai insider ini kalau digabung dengan konteks pemikiran futuristik seperti ini, menurut saya inilah yang akan membawa Indonesia ke depan, itu menjadi kekuatan superpower itu loh. Jadi waktu kita mengajukan ide tentang menjadikan Indonesia sebagai superpower itu lebih karena kita melihat bahwa ada tantangan besar secara geopolitik, tetapi sebenarnya tantangan ini bisa kita rubah menjadi peluang. Cuma kita hanya bisa merubahnya sebagai peluang kalau kita berpikir dalam konteks politik populasi, politik rakyat, bukan lagi politik kelompok. Gitu. Baik.